Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Handphone ketinggalan di Resort Words One, cruise dengan 3.000 penumpang. Bagaimana nasibnya? Kami liburan dengan cruise 3.000 penumpang. Selesai lunch, janjian dengan Pak Anton dan Bu Rita bertemu di The Palace Resto di Resort World One Cruise. Sambil menunggu, mau pos seruput kopi cantik, buka tas baru sadar, loh kemana HP saya yang satunya? Oh, segera saya kembali ke kamar. Siapa tahu tadi sedang di-charge. Nihil. Coba diingat-ingat lagi, rasanya terakhir yang pasti di gym room tadi pagi. Saya suka treadmill sambil mendengarkan pengajaran yang bagus. Banyak resources yang sudah di-download di HP saya yang kedua. Free wifi di cruise hanya bisa untuk satu HP. Jadi HP kedua ini tidak ada wifi, sulit untuk ditelepon. Langsung sambil naik lift berdoa memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan menjagai HP tercinta. Godaan untuk galau meneror kencang. Bayangkan, cruise dengan ribuan penumpang. Sekarang sudah tengah hari. Saya nge-gym tadi pagi. Berapa banyak orang yang sudah masuk ke ruang gym sejak pagi? Mau dicari kemana coba? Susah dipikir dengan logika. Bagaimana bisa menemukannya? Tetapi suara di hati kecil mengingatkan, apa yang saya percayai menentukan hasilnya. Karenanya saya memilih sepakat dengan Tuhan, pasti ketemu. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saya. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya yang berharap kepadanya. Dalam keadaan tertekan, apa yang ada di dalam kita yang akan keluar. Jika kita ini jeruk, saat diperas, ya jeruk yang keluar. Demikian Zig Ziglar mengajarkan. Jika terbiasa mengisi hati dengan firman, maka firman yang muncul. Sebaliknya, jika diisi dengan info dunia, pasti kekhawatiran dan hal-hal buruk dunia yang muncul. Masuk ruang gym, HP nggak ada. Beberapa orang sedang berlatih di sana. Mencoba bertanya kepada petugas. Setelah ditanya kronologisnya dan data-data HP, segera dilihatkan buku. Saya diminta ke reception di lantai 7. Ternyata betul-betul ada. Yeay! Senangnya dan lega. Dengan penuh sukacita, saya kembali ke The Palace Resto. Ada cerita menarik dari Pak Anton dan Bu Rita. Rupanya setelah saya berolahraga, mereka berdua juga ke ruang gym. Ada seorang wanita berjaket dan bertopi yang treadmill. Tetapi setelah selesai, dia memilih duduk di sana, duduk di atas treadmill, tidak beranjak dari alat itu menanti suaminya datang. Ketika sang suami datang, dia berbicara pada suaminya. Tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Lalu suaminya pergi. Lama sekali. Dan wanita itu tetap di sana. Hingga akhirnya sang suami membawa seorang petugas. Uniknya, sebetulnya itu belum waktunya sang petugas datang ke sana.
tetapi sedikit dipaksa dalam tanda kutip oleh si bapak dibawa ke ruang gym. Wanita baik ini menjelaskan tentang HP yang tertinggal dan meminta si petugas untuk mengamankannya. Wow, betul-betul malaikat yang dikirim Tuhan sehingga rela bersusah payah demi menjaga HP saya tetap aman hingga bisa dipertemukan dengan pemiliknya. Hati saya sungguh terharu mendengar kisah ini. Tuhan baik dan mujizatnya selalu menggunakan orang-orang baik yang menjadi saluran berkat-Nya. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah menjadi malaikat yang menyelamatkan HP saya. Saya mengagumi, menghargai, dan bersyukur sekali untuk kasih dan usaha Bapak Ibu. Tuhan dengan caranya yang ajaib, kok ya kebetulan Pak Anton di sana, sehingga bisa menceritakan detail kisah ini kepada saya. Why? Agar saya bisa melihat Tuhan di balik peristiwa ini dan menyadari bahwa Allah itu maha baik dan bisa menuliskannya, menceritakannya untuk mengingatkan kita semua. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah menggenapi rancangannya di dunia. Diberkati agar menjadi berkat bagi orang lain. Pelajarannya, janganlah menjadi bosan berbuat baik, sebab pada waktunya nanti kita akan menerima hasil kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi janganlah menyerah. Selama kita punya kesempatan untuk berbuat baik kepada orang-orang, lakukanlah itu. Kita tidak pernah tahu, mungkin kitalah malaikat, jawaban doa dan mujizat orang lain. Saat menyadari hidup kita bermanfaat bagi orang lain, kepuasan yang diperoleh tidak dapat digantikan oleh apapun. Karena itulah alasan mengapa kita ada di dunia ini. Yuk, jadi orang baik yang peduli kepada orang lain. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.